Kita ke informasi lainnya pemirsa, Israel kembali menyerang desa-desa di Lebanon Selatan. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut. Serangan Israel meluluh lantahkan desa-desa di Lebanon Selatan. Salah satunya desa Majal Daud. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata dan beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini menuai reaksi keras dunia. Iran dan Hizbullah pun berjanji akan menyerang balik Israel. Sementara itu, sebuah rekaman menunjukkan infrastruktur bawah tanah milik Hamas di Deir al-Balah dalam serangan tentara Israel. IDF juga mengklaim bahwa sebelum Hamas memulihkan terowongan tersebut. Infrastruktur bawah tanah Hamas merupakan terowongan yang berfungsi sebagai benteng militer dan juga pusat logistik. Warga dan tim medis menyisir korban dampak serangan udara Israel di pengungsian di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan udara Zionis Israel, 2 orang tewas, salah satunya anggota Hamas. Tim medis juga mengevakuasi sebanyak 20 korban luka akibat serangan udara Zionis Israel. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Malam. Atap sebuah bangunan pusat bimbingan belajar di Lahore, Pakistan runtuh yang mengakibatkan 14 anak meninggal dunia. Sebuah tragedi kemanusiaan memilukan melanda wilayah Kana di kota Lahore setelah atap sebuah pusat bimbingan belajar runtuh seketika dan menewaskan sebanyak 14 orang anak. Insiden maut ini terjadi saat 35 siswa tengah mengikuti kegiatan belajar di lantai dasar, tepat di bawah proyek renovasi lantai atas yang sedang berjalan. Warga sekitar pun langsung mengevakuasi para korban secara manual sebelum akhirnya tim penyelamat darurat tiba di lokasi kejadian. Polisi bergerak cepat dengan menahan 2 orang tersangka, termasuk pemilik bangunan. Ya pemirsa, pencarian ataupun operasi pencarian dan juga penyelamatan di pusat kota Athena setelah sebuah blok apartemen 4 lantai runtuh. Pencarian dilakukan di antara runtuhan dan tim darurat menekan jalan sementara warga berkumpul di dekatnya. Pihak berwenang kemudian mengkonfirmasi bahwa 4 warga yang awalnya dikhawatirkan terjebak telah ditemukan dalam keadaan selamat. Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dilaporkan mengirimkan sebanyak 30 petugas pemadam kebakaran, 8 mobil pemadam kebakaran, dan 2 anjing pelacak ke lokasi kejadian. Sementara pasokan gas dan listrik terputus sebagai tindakan pencegahan. Pihak berwenang mengatakan sebuah bangunan 2 lantai di sebelahnya sedang dihancurkan untuk memberi jalan bagi blok hunian 5 lantai baru dengan ruang bawah tanah ketika gedung apartemen tersebut runtuh. Sebab pasti kejadian tersebut masih dalam penyelidikan. Sementara itu pemirsa, tim medis RSHS Bandung masih fokus menyembuhkan infeksi pada YTR, korban penyekapan Taufik Hidayat. Terdapat fakta baru, Taufik Hidayat sebelumnya beberapa kali berusaha menemui Dedi Mulyadi untuk menyerahkan diri sebelum ditangkap. Setelah jalani perawatan lebih dari 2 pekan, kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR alami perbaikan meski infeksi masih dalam penanganan. Oleh sebab itu, tindakan operasi rekonstruksi belum bisa dilakukan. Pihak RSHS juga menjelaskan terkait isu adanya pembusukan di bagian kepala korban. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyebutkan infeksi yang terlalu lama dapat menyebabkan sepsis, yaitu kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Tim medis RSHS menargetkan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga jika kondisi infeksi korban sudah mereda. Selama lagi fokus untuk meredakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah ada perbaikan tapi belum sempurna.
Jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini, kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah, dan itu diskedulkan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya gitu ya. Kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu Karena infeksinya udah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung, karena itu bisa sepsis, jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Fakta terbaru, sebelum ditangkap dari rekaman CCTV, pelaku penyekapan Taufik Hidayat ternyata pernah mendatangi gedung Pakuan pukul 4 dini hari. Taufik datang menggunakan helm dan masker menemui petugas jaga, namun ditolak petugas keamanan. Tidak hanya ke gedung Pakuan, Taufik juga diketahui datang ke lembur Pakuan hingga Cikawung. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga, dan dia ngomong pakai helm, pakai masker, saya ingin ketemu Pak Gubernur, saya mau di penjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Ya, jadi itu, dan CCTV-nya ada. Jadi memang dia mencari, dan dia juga berusaha untuk datang ke lembur Pakuan. Sampai di Cikawung, yang nganterinya nggak berani karena takut di jalan dilihat oleh orang, ketahuan sama orang, digebukin. Jadi yang takut nganternya. Artinya meminta perlindungan ke Pak Gubernur? Sebenarnya bukan minta perlindungan, kalau dari sisi bahasanya bahwa dia siap di penjara, tapi sebelum di penjara ada sesuatu yang ingin disampaikan. Taufik Hidayat saat ini telah ditangkap Polda Jabar atas kasus penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Sementara kondisi dari korban di RSAS masih menjalani pemulihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebuah mobil truk menabrak sepeda motor saat menerobos lampu merah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mobil truk yang dikendarai sopir melaju kencang hingga menerobos lampu merah dan menabrak pengendara sepeda motor saat dilaju lampu hijau. Kedua korban terpental hingga mengalami luka cukup serius, dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas, sedangkan kondisi motor korban mengalami rusak parah. Korban pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas. Dan untuk supir truk sendiri ditahan di sini itu gimana? Nah, jadi untuk supir truk sendiri, supir light truk atas nama AG sementara kami amankan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Guna kepentingan penyelidikan, kasus ini ditangani langsung oleh unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari gunungan sampah yang terbakar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Tebalnya asap membuat aktivitas pekerja dan pemrosesan sampah dihentikan sementara. Aktivitas jumlah warga yang bermukim tak jauh dari area TPA Jatiwaringin juga terganggu. 9 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak semakin meluas. Sedikitnya luas gunungan sampah yang terbakar mencapai 2 hektar. Diduga peristiwa ini terjadi akibat cuaca panas. Dugaan saya seperti itu, dari cuaca panas kan, kemudian awalnya di belakang sana itu, dan angin yang besar itu, jadi yang cepat penyebarannya, itu hembusan angin. Hingga Rabu dini hari, proses pemadaman masih terus berlangsung. Titik api yang berada di dalam gunungan sampah sulit diakses petugas damkar. Pemerintah Kabupaten Tangerang rencananya akan mengerahkan helikopter BNPB untuk upaya pemadaman. Selain itu, warga di sekitar TPA Jatiwaringin juga akan segera dievakuasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melapor.